perjanjian kami dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekalipun langit dan bumi berubah, sekalipun darah bercucuran, sekalipun kami ada dalam penderitaan dan masalah, kami tahu pilihan kami hanya Yesus, dan sekali Yesus tetap Yesus. Itulah komitmen kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hanya Engkau sandaran hidup kami, hanya Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Di setiap renung hati kami persiapkan untuk ditaburi dengan kebenaran firman. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan perkara yang kekal itu rindu diberitakan pagi ini. Setiap hati kami diberkati oleh Tuhan. Segala kuasa iblis kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar Roh Kudus berbicara melawat setiap kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Lihat pagi ini ibu-ibu semangatnya luar biasa ya. Ini kaum bapak ini perlu disemangati supaya Pak Kus, Pak Ronald, bayangkan kalau bisa tampil memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang salib. Di gunung itu ia tergantung di atas salib. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 23. Lukas 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 33.
sampai 43, kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca dengan suara yang lantang sebagai iman kita kepada Kristus Tuhan. 23, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tenggora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Wow, silakan duduk kembali, puji Tuhan. Biasanya perayaan Natal itu begitu gegap gempita. Orang bisa mengadakan rapat Natal. Mereka akan membicarakan berapa undangan yang datang, hidangan apa yang kita persiapkan, pembicara yang mentereng yang dihadirkan supaya bisa menjadi penyemangat dalam ibadah yang menguatkan iman dan percaya. Lalu disertai dengan puji-pujian, baju dengan bermerek, tas dengan bermerek, rambut yang dicat, ya, semua serba indah, serba bagus. Lampu-lampu hias menghiasi. Kalau saudara datang ke daerah timur, Manado, Ambon, daerah-daerah Kristen itu, kalau Natal begitu meriah. Ya, puji Tuhan, di beberapa tempat di Jawa ini kalau Natal itu sesuatu yang sangat meriah. Mulai ada lampu-lampu Natal menghiasi jalan-jalan kota. Tidak sedikit gereja yang dicat biar sedikit menarik. Ya, kemarin saya juga kaget, gereja kita kok bocor semua, air penuh. Mungkin karena angin puting beliung beberapa hari lalu sehingga ada genteng yang terlepas dan belum diperbaiki, akan segera diperbaiki karena memang sudah memasuki musim hujan. Saudara perhatikan, kalau Natal karena momentumnya pas akhir tahun, sehingga begitu meriah, gegap gempita. Padahal Alkitab berkata kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah iman kita. Jadi Natal, Paskah, Jumat Agung dan Paskah, lalu kemudian kenaikan Kristus, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan kemudian dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Lalu kemudian gereja menantikan sebuah pengharapan yang luar biasa bahwa dia akan datang segera. Itu adalah sebuah paket keselamatan yang dirancang Tuhan begitu rupa.
Jadi kita tidak boleh lepas. Oh, di penggal Natal itu paket yang sendiri, Paskah itu paket yang sendiri, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu paket yang tersendiri. Bukan seperti itu. Itu sebuah cerita panjang, sejarah penyelamatan Tuhan atas umat manusia. Nah, hari ini kita sedang memperingati peristiwa yang luar biasa. Di depan kita ada roti dan anggur berjamuan kudus, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan dan diserahkan bagi kita. Coba saudara bayangkan sebuah bukit yang disebut Bukit Tengkorak dalam bacaan kita. Kalau dalam terjemahan yang lain yaitu Bukit Golgot. Darah hari itu terasa menyesakkan. Butiran debu beterbangan kian kemari bercampur aroma darah, keringat dan tangisan. Lalu kemudian 3 salib tertancap kokoh berdiri di julang tinggi di bukit itu. Hari itu semua mata terarah menatap kepada 3 orang yang dihukum mati yang mengenaskan itu. Langit sedang mengoyakkan dirinya menyaksikan kasih terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Di salib pertama Alkitab berkata tergantung seorang penjahat. Di salib yang kedua tertancap penjahat yang lainnya. Namun di salib yang berada di tengah-tengah, Alkitab berkata di sana tergantung Sang Maharaja, pemilik alam semesta. Alkitab berkata ia tidak salah sedikit pun. Alkitab menceritakan tidak ada kebohongan dalam mulutnya, tidak ada kekerasan yang dilakukan tangannya. Tapi sejarah membuktikan bahwa dia dicambuk seperti seorang pemberontak. Ia dihina, dihujat seperti seorang penjahat. Lalu kemudian ia dipakukan seperti manusia yang paling berdosa di muka bumi. Kalau kita lihat Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow. Jadi Yesus memilih salib sebagai bukti kasihnya yang tiada taranya kepada manusia berdosa. Ia bisa saja memanggil ribuan malaikat untuk menyelamatkannya dari salib. Ia bisa saja mengatupkan mulut musuh-musuhnya dan menghentikan semuanya hanya dengan sebuah kalimat. Tetapi Alkitab berkata bahwa dia diam, dia tetap membisu seperti seekor anak domba yang siap digunting bulunya. Kenapa? Karena dia tahu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia adalah dengan cara ia tidak menyelamatkan dirinya dari salib. Dengan cara ia harus dipakukan di atas kayu salib, menebus manusia dari segala pelanggaran dan dosa-dosa. Alkitab mencatat bahwa di bawah salib itu para pemimpin mengejeknya. Mereka berkata, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Tapi Yesus tahu yang mengejek mereka membutuhkan kasih dan pengampunan, bukan pembalasan. Alkitab juga mencatat seorang dari penjahat di sampingnya itu pun menghinanya. Dia berkata, kalau benar engkau Mesias anak Allah, selamatkan dirimu dan kami juga, dan kita juga. Tapi yang menarik, ada seorang penjahat yang lain
Di sisa-sisa nafas terakhirnya dia berkata, kita selayaknya yang dihukum, bukan orang ini tidak bersalah. Lalu dengan seruannya yang luar biasa dia berkata begini, Bapa, Yesus maksudnya, Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah Bapa. Kalau engkau datang sebagai Raja, ingat akan aku. Alkitab mencatat Yesus yang penuh dengan luka, dia tergantung di atas kayu salib, dimahkotai duri di kepalanya. Yesus membuka mulutnya dan berkata dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 43 itu jelas sekali. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Wow. Ini menarik Bapak. Berarti saya bisa menangkap penjahat ini bukan seorang penjahat karena dia membuat pemberontakan, kegaduhan, atau mungkin dia mencuri, membunuh atau merampok. Tapi saya bisa menemukan ini adalah penjahat politik pada waktu itu. Karena dia tahu betul siapa itu Mesias. Dia mengenal betul bagaimana pengajarannya, pelayanannya di sekitar Yerusalem. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pelayanan Kristus membangkitkan orang-orang mati, menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, ini yang membangkitkan iman orang ini dan berkata, Yesus ini tidak bersalah. Kita seharusnya yang disalibkan, kita seharusnya yang dihukum. Orang ini tidak bersalah. Lalu dengan seruan yang luar biasa, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Saya percaya pernyataan ini menjadi pernyataan setiap kita di tempat ini yang duduk dan mendengarkan firman. Seharusnya kita berkata demikian, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau datang kembali, ingatlah akan aku. Bawa aku ke Firdaus, bawa aku ke tempat kediaman, bawa kembali kami ke rumah yang kekal. Engkau berkata, engkau pergi dan menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan kalau tempat itu sudah siap sedia, Engkau akan kembali dan menjemput kami. Sehingga di mana engkau berada, di situ pun kami berada. Ini sebuah pengharapan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan dan aniaya. Ada sebuah pengharapan keselamatan bagi orang-orang yang percaya dalam nama. Jemaat kekasih yang diberkati oleh Tuhan, sebuah pertanyaan yang terbesit dalam pikiran saya. Kasih semacam apakah ini? Kasih model apakah yang diperagakan Tuhan kita? Bahkan dia berseru ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di tengah-tengah penderitaannya ia masih memberikan pengharapan. Di tengah-tengah siksaannya ia menyelamatkan kita. Dalam kematiannya ia membuka jalan hidup bagi setiap manusia berdosa supaya datang dan dipulihkan dan diselamatkan. Dengar ini sobat, Yesus tidak mati karena dia lemah dan kalah. Dia mati karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Haleluya. Makanya saya buat sebuah pertanyaan besar. Kasih semacam apakah? Kalau kekristenan kita sampai di sini, saudara dengar,
Orang tidak akan saling membenci. Orang tidak akan saling melukai. Orang tidak akan saling mengata-ngatai. Yang ada hanya pengampunan, yang ada hanya belas kasihan. Karena kita juga manusia berdosa. Seringkali tanpa sadar perkataan kita melukai hati orang. Walaupun kita sudah rajin ke gereja, walaupun kita sudah rajin memuji Tuhan, mungkin kita sudah rajin berkorban begitu banyak buat pekerjaan Tuhan, tapi seringkali kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seringkali kita melukai perasaan orang. Seringkali perkataan-perkataan kita menyakitkan hati orang. Saya tadi pagi sambil nyanyi, nyapu bersih-bersih, lalu kemudian mandi, saya dengar apologet itu mereka saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendoakan. Saya senang sekali. Saya percaya iblis dan konten-kontennya itu gak takut ketika orang Kristen bersatu dan saling mengampuni, saling memaafkan. Bapak Ibu, kita di tengah-tengah dunia yang bengkok hati, orang akan melihat kesaksian hidup kita. Alkitab berkata bahwa hidup itu suratan terbuka yang dibaca oleh semua orang. Jadi ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Ronald, kira-kira begitu. Injil siapa lagi? Ani. Injil Om Ruben, Injil Mbak Sekar. Hidupmu itu suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca semua orang, dan itu dinilai orang. Kita sedang memperagakan hidup Kristus di tengah-tengah dunia. Inilah pengharapan kita. Di tengah-tengah penderitaannya yang hebat, Ia memberi pengharapan. Di tengah-tengah kesaksiannya, kesakitannya yang luar biasa, Dia membuka jalan hidup bagi setiap orang berdosa supaya datang dan diselamatkan. Tadi saya menekankan Dia tidak kalah, tetapi justru Dia menang dengan cara yang tidak terbayangkan oleh kita. Tantangannya bagi kita hari ini seperti ini. Kita semua ini yang duduk di sini seperti dua penjahat. Halo, ada yang mengejek, tapi ada yang berseru minta pengampunan. Mungkin kita berkata begini, kalau Engkau Tuhan, jawab doaku dan sama seperti penjahat yang sebelah kiri. Kalau Engkau Tuhan, lakukan mujizat, turun dari salib itu selamatkan aku. Hari ini kita bisa berkata demikian, Tuhan, kalau Engkau Tuhan, Engkau membuat mujizat, kenapa doaku tak dijawab? Kan begitu. Kenapa penyakit itu tidak sembuh-sembuh? Kenapa anak-anakku meninggalkan Engkau? Kalau benar Engkau Tuhan, kenapa saya sudah bertahun-tahun berdoa dan tidak ada jawaban? Lalu kita mengharapkan ketika kita berdoa langsung ada mujizat, langsung ada jawaban. Kalau begitu dukun juga bisa. Tuhan sedang melatih iman kita sampai kepada puncak di mana kita benar-benar sendirian dengan Tuhan. Tuhan bawa kita kepada tekanan-tekanan seperti itu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Itu momentum yang terbesar untuk kebangkitan rohanimu. Diizinkan masalah, perjuangan hidup, persoalan diizinkan terjadi supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita seperti penjahat,
sudah di Surabaya. Saya kaget ketika sampai di tengah jalan, masuk di daerah mana itu, tiba-tiba kayak ada bunyi tol itu kayak apa itu? Kayak teriak kaget kan. Seperti ada suara tangisan. Ternyata itu memang sudah dirancang supaya pengemudi itu tidak ngantuk. Sudah lihat kecepatan yang tinggi 100 meter, tiba-tiba ada kayak ada getaran-getaran itu supaya orang tidak lengah karena jalannya tanpa hambatan, larinya mulus sehingga takut terjadi kecelakaan. Memang sudah dirancang seperti itu supaya sopir itu tidak ngantuk karena itu berbahaya sekali. Nah, persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan itu sebenarnya latihan rohani. Amin. Masih bersama saya? Kita bisa saja memilih untuk mengejek. Kita bisa saja memilih untuk berseru dan minta pengampunannya. Dan kabar baiknya adalah salib tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang hancur, yang berseru kepadanya. Katakan amin. Kristus tidak pernah menolak orang yang datang dan berseru, Tuhan, ingat aku kalau Engkau datang kembali sebagai Raja dan Hamba. Salib tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang datang dan berkata, Tuhan, ingat aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Dengar ini, salib bukan akhir dari cerita ini, tetapi awal dari sebuah pengharapan baru bagi manusia yang berdosa, yang terhilang dari keselamatan. Hari ini kita duduk di sini, dengar ini baik-baik. Sang Raja masih tergantung dalam hati setiap orang percaya dan berbisik kepadanya, aku mengasihimu, nak. Aku mati buatmu. Aku menantikan pertobatanmu, nak. Aku menunggu Engkau kembali. Ada satu lagu yang dikarang. Menunggumu kembali, yang lagu dunia tapi syairnya seperti ini. Ya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau beri? Adakah jawaban untuk kita kembali lagi? Jawaban cinta untuk kita. Haleluya. Saudara tahu lagu itu lagu rohani, Pak. Sampai hari ini orang kan tidak tahu. Pengarangnya itu dia bersaksi di gereja, tapi dibuat versinya begitu menariknya. Jadi orang pikir itu lagu dunia. Sudah perhatikan kata-katanya itu menarik sekali. Masih ingat kata-kata awal? Baru coba nyanyi. Kamu kan tahu? Ya kita dengar artis kita nyanyi ya. Nah, walau sedih dikarenakan segala
kembali, kau menemukan hati-hati yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara baca kitab Kidung Agung lebih parah dari ini. Serius. Kalau saudara baca kitab Kidung Agung, itu cerita tentang Salomo dan Sulamit yang sedang jatuh cinta. Itu ngeri-ngeri sedap. Ketika saya dengar lagu ini dan saya dengar pemiliknya itu bersaksi tentang lagu ini, bagaimana dia jauh dari Tuhan. Lalu dia ingat kasih Tuhan yang begitu tulus. Bagaimana caranya supaya dia bisa kembali kepada kasih. Dia mengharapkan satu kali akan bersinar kembali bulan purnama seindah tulus cintamu yang mulia itu. Dengar ini baik-baik. Hari ini sang raja memang masih tergantung di hati setiap orang percaya. Dan dia berbisik, aku mengasihi, aku mati untuk, aku menantikan engkau kembali. Makanya saya sering berkata, salib bukan sebuah tragedi yang memalukan. Salib adalah kemenangan kasih. Salib adalah kemenangan pengorbanan. Salib adalah kemenangan pengampunan atas manusia yang berdosa. Saudara bisa ingat penjahat yang sebelah kiri berkata, kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan kami, kita juga. Dia menuntut mujizat yang dari Tuhan. Dia meragukan kemesiasan Tuhan. Saudara ada di persimpangan jalan, ada seperti penjahat yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Penjahat yang satu berkata, Tuhan, kami manusia yang berdosa yang seharusnya disalibkan, bukan engkau. Engkau tidak pernah bersalah. Engkau orang jujur. Kasihmu tiada tara. Pengorbananmu mulia. Semua yang kau lakukan itu baik bagi kami. Dan kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Yesus kasih berkata, hari ini engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa dasar? Saudara merindukan Firdaus itu? Amin. Kelihatannya cuma sedikit. Saudara merindukan kebahagiaan sejati itu? Amin. Di Firdaus. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudara baca Alkitab. Firdaus itu indah semua, indah semua. Tidak ada dosa, tidak ada kematian, tidak ada linangan air mata, tidak ada penyesalan. Yang adanya Tuhan berjalan sama-sama dengan Adam dan Hawa. Ada sebuah komunitas yang dibangun begitu eratnya. Hari ini salib mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama itu pengorbanan yang sempurna. Yohanes 19 ayat 3. Sudah selesai. 1
Tetelestai itu tindakan yang telah tulus dengan dampak yang sangat besar, yaitu misi keselamatan Yesus di dunia sudah selesai. Harga keselamatan sudah selesai dan tuntas dibayar di atas kayu salib. Lalu nubuatan tentang perjanjian lama mengenai Mesias tergenapi dengan sempurna melalui penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Teriakan selesai itu bukan teriakan kekalahan, melainkan sebuah deklarasi kemenangan sejati untuk merebut kita dari maut dan neraka. Nah, kalau Tuhan sudah ampuni kita, tidak ada alasan bagi kita untuk hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, tidak ada alasan bagi kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setuju? Masih ada kebencian di hatimu, masih ada onak dan duri yang melukai perasaan. Masih ada hal-hal yang membebat hatimu sehingga engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saya tahu di rumah tangga itu begitu banyak perselisihan, begitu banyak masalah antara ibu dan anak, anak dan ayah, antara anak dan mertua. Makanya ada muncul kalimat seperti ini. Saudara tahu ada tanaman lidah buaya, saking tajam. Bahasa Indonesia lidah buaya, harusnya lidahnya ibu dan ayah itu. Sakitnya di sini, sakit. Saya tidak mau lihat kamu lagi. Nah, lalu mau lihat mukanya siapa? Tiap hari ketemu di rumah, di pasar, di tempat usaha, di mana? Kalau umpama si A yang kita benci masuk surga, lalu anak ketemu di surga, lalu anak mau lari ke neraka. Mengampuni. Coba saya ajak kita melihat ayat. Bentar ya. Tiba-tiba Tuhan bawa saya ke sini. Saya tidak tahu apa maksudnya. Makna mengampuni. Mengampuni itu 70 kali 7 kali. Dalam bahasa Ibrani ada penafsiran gematria, yaitu metode yang menggunakan nilai numerik dalam sebuah kata untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi. Perhatikan ini Pak. Maknanya 70 kali 7 hasilnya 490. Itu dari kata tamim, yaitu sempurna, utuh, dan penuh. Jadi sempurna, utuh, dan penuh itu tamim. Itu mengampuni. Alkitab mencatat orang yang utuh, sempurna itu seorang yang benar, tidak bercacat celah, itu dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang istamim, seorang laki-laki yang tidak bercela. Jadi kalau ketika kita mengampuni, maka hidup kami menjadi sempurna, utuh, dan penuh. Coba. Jadi angka 490 merupakan numeric value dari kata Bethlehem, yaitu rumah roh, tempat Yesus dilahirkan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup," lambang dari tubuh Tuhan sendiri yang dipecahkan demi pengampunan bagi orang berdosa. Nah, ketika kita diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita, dengar ini, kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Disitulah hidupmu apa? Sempurna, utuh, dan penuh. Haleluya.
kesaksian di YouTube itu banyak. Penyebabnya tidak bisa. Ketika kita diampuni dari segala pelanggaran kita, dengar ini, kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Disitulah hidupmu sempurna, utuh, dan penuh, yaitu tamim itu. Ini luar biasa. Nah, saya ngajak kita untuk mengerti sampai ke level ini. Biar hidup kita menjadi utuh, sempurna, tidak bercela. Kalau hidup kita sampai di sini, sobat, dengar ini baik-baik. Yang ada indah, pokoknya perjalanan hidup. Menarik, orang akan lihat, wah dia berbeda. Dia diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, hatinya bersih, hatinya jadi sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Kenapa Yesus belum pulang sampai hari ini? Mempelainya belum siap. Saya percaya rumah itu sudah siap. Saya percaya tempat itu sudah siap sedia. Gereja yang belum siap menantikan kedatangannya kembali. Karena masih ada onak dan duri, masih ada celah, masih ada dosa, masih ada kelemahan, masih ada dusta, masih ada kebencian. Tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Yang ada kebencian, amarah, dendam, perselisihan, kekecewaan dan sakit hati. Aku deklarasikan pagi ini dalam nama Yesus. Lepaskan semua yang terikat, semua yang membelah hatimu, dicabut dalam nama Yesus. Biar kasih Allah turun atas hidupmu, pengampunan turun atas hidupmu. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau engkau tidak mengampuni, maka engkau pun tidak akan diampuni. Ini bukan salah benar, tapi ini sikap hati kita. Dari bimbingan ini saya sebagai seorang anak yang baru belajar menjadi gembala, saya mohon ampun kalau ada salah kata, ada sikap, ada tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melukai hatimu. Saya minta maaf. Dari hati yang dulu saya minta maaf. Mungkin dalam pengembangan banyak sekali hal-hal yang melukai hati. Mungkin lewat khotbah-khotbah yang menyindir, mungkin saudara berpikir itu sindiran, padahal tidak sama sekali. Itulah firman, itulah kebenaran. Mungkin khotbah Pamus, khotbahnya Pak Rona, khotbahnya Ibu Gembala. Apalagi kalau yang khotbah itu Bu Vera, wah itu seperti pedang bermata dua, menyayat sampai ke sumsum. Tapi itulah kebenaran yang harus dikhotbahkan. Sehingga apa hasilnya? Hidupmu seperti roti yang dipecah-pecah. Hidupmu seperti anggur yang dicurahkan. Dan hidupmu jadi berkat. Nah, kalau itu terjadi atas hidup, iblis tidak punya kesempatan untuk menghancurkan masa depan. Iblis tidak punya hak untuk mengambil kesehatanmu. Iblis tidak punya hak untuk memperandakan keamanan, kenyamanan hidupmu. Enggak, kalau hidupmu benar-benar tulus
dan konsisten kecuali itu diizinkan Tuhan. Ya. Saya berdoa biar hatimu sempurna, tulus dan utuh hari ini. Yesus yang tergantung di atas salib, dia melihat dari ketinggian sana, dia lihat setiap hati yang duduk pagi. Adakah dia menemukan orang-orang seperti seorang anak muda yang di sebelah kanan berkata, Tuhan ampuni kami, kami orang berdosa, kami tidak layak. Hanya pengampunan-Mu lah kami dilayakkan berdiri dan duduk di hadirat Tuhan pagi ini. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena Engkau kaya, bukan karena Engkau punya segalanya, tapi anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan, bukan karena daripadanya. Coba angkat tangan kita. Semua karena diberikan kepada kita. Semua anugerahnya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang hamba Tuhan maju ke depan. Kita mau masuk dalam berjamaah. Semua karena anugerah, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika kita dipakainya. Jadi bukan lagu ini kami menembuskan siapa kami tidak punya nama, kami bukan orang hebat, bukan dengan emas perak, tapi kami bisa berdiri sejajar, berdiri atas nama-Mu. Itu karena anugerah. Bahwa kami mengenal kasih-Mu, kasih semacam apakah ini? Pengorbananmu, ku telah mati
menderita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diikuti. Hidup dalam kasih, pengorbanan, dan ketaatan. Salib mengingatkan kita di dunia saat ini, dunia melihat kekalahan, tapi Allah menunjukkan kemenangannya lewat salib. Mari kita hidup dalam kemenangan itu, membawa terang salib itu ke dalam dunia yang gelap dan terhilang. Dengan salib saudara pergi dan rebut mereka yang tercengkram dari kuasa iblis. Bebaskan mereka yang terbelenggu karena dosa. Selamatkan mereka dari jurang kematian. Aku mengutus engkau pergi dan rebut mereka dari cengkraman iblis. Hidupmu punya kuasa salib yang memerdekakan. Engkau bawa pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Engkau bawa kelegaan bagi orang-orang yang terikat. Perkataanmu menjadi perkataan berkat dan bukan kutuk. Itulah marwah kehidupan orang percaya. Itulah identitas orang percaya. Itulah kamu. Itulah dirimu. Mari kita angkat roti sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan saudara bisa berseru kepada Tuhan kalau ada dosa, ada kesalahan yang kita buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni aku yang berdosa, ampuni sahabat Ronald Mampus. Saya bacakan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, ia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kami mau mengampuni sebagaimana doa Yesus di atas kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari ampuni ibumu kalau ibumu bersalah. Ampuni papamu kalau papamu bersalah. Ampuni anak-anakmu kalau mereka bersalah. Biar hidupmu sempurna, utuh dan penuh, sehingga hidupmu jadi berbeda. Ada Kristus yang bertambah di hatimu. Kita angkat cawan. Sudah yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya
haleluya, meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu, dengan kita semua dalam kerajaan Bapa. Terima dengan percaya. Saya undang Bu Vera untuk maju ke depan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara melalui hamba. Berdoa dan memberkati kita. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, zaman Kudus hari ini mengingatkan kami betapa tidak layaknya kami Tuhan untuk Tuhan panggil, karena kami tahu Tuhan kami banyak dosa kesalahan yang tidak layak untuk ditebus Tuhan, tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang besar itu Tuhan, Engkau memanggil kami. Engkau memanggil kami menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap bertahan dalam iman kami, dalam percaya kami kepada Engkau Yesus, supaya kami komitmen Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap dalam kesungguhan kami dalam beribadah, dalam melakukan firman Tuhan, dalam hidup dalam ketaatan Tuhan. Mampukan kami supaya kami menjadi anak-anak yang diperkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami yang jauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan panggil mereka seperti Tuhan memanggil kami, supaya tidak ada satu pun keluarga kami yang binasa Tuhan, tapi semua diselamatkan Tuhan. Tuhan mampukan dalam perjalanan iman kami, sampai Tuhan dapati kami. Masuklah hamba-Mu yang setia Tuhan, perkataan itu kami rindukan Tuhan di saat kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih jikalau Tuhan masih beri kami napas, masih memberi kami kesehatan, masih kami bisa beribadah pagi hari ini untuk semua karena Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan kami, apa yang kami tabur biar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus semakin berkati kami Tuhan, supaya kami semakin banyak berbagi bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.